serta Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Laboratorium IPA di tahun 2022. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait materi sistem peredaran darah, yaitu model darah. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama seperti judulnya, yaitu diharapkan siswa dapat membuat model darah. Lalu dari model darah itu diharapkan siswa dapat membedakan komponen-komponen darah. Perlu kalian ketahui bahwa darah itu merupakan cairan yang ada di dalam tubuh kita, di mana darah itu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Adapun komponen-komponen dari darah, yaitu yang pertama sel darah merah atau eritrosit, lalu ada sel darah putih atau leukosit, lalu ada keping darah dan ada plasma darah. Jadi kali ini dalam praktikum ini, jadi kita akan membedakan komponen-komponen dari darah tersebut. Adapun alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama yaitu ada tabung reaksi, yang kedua ada rak tabung reaksi, yang ketiga ada pipet tetes, lalu yang keempat ada air, lalu yang selanjutnya ada minyak, dan yang terakhir ini ada pewarna makanan berwarna merah. Dan yang terakhir yaitu labu ukur. Sebenarnya yang harus digunakan itu adalah gelas ukur, cuma karena di laboratorium yang bisa mengukur 5 mili hanya labu ukur, jadi saya menggunakan labu ukur. Oke, sebelum kita mendemonstrasikan praktikum model darah, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan pada saat melakukan praktikum di laboratorium. Yang pertama yaitu harus menggunakan jas lab. Namun kalau kalian tidak memiliki jas lab, kalian bisa menggunakan baju yang berlengan panjang. Lalu yang kedua yaitu menggunakan masker, dan yang ketiga yaitu rambutnya harus diikat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ketika kalian harus membakar sesuatu, apabila rambut kalian tergerai, maka akan kemungkinan terjadi yang namanya kebakaran. Apalagi kalau sampai rambut kalian yang terkena api, seperti itu. Jadi harus diperhatikan apa saja yang harus digunakan pada saat melakukan praktikum untuk keamanan dalam proses praktikum. Oke, jadi sekarang kita langsung melakukan demonstrasi mengenai model darah. Jadi yang harus dilakukan pertama kali yaitu kita mengukur 5 mili air. Oke, jadi cara untuk melihat apakah sudah sesuai dengan skala yang diminta itu adalah kita harus melihatnya sejajar dengan mata kita. Jadi kita taruh dan kita lihat sejajar dengan mata. Oke, jadi karena ini sudah 5 mili, selanjutnya adalah kita tuangkan ke dalam tabung reaksi. Yang minyak yaitu kita ambil 5 mili.
dikejar dengan mata, dengan posisi harus ditaruh di rak tabung reaksi. Jadi karena ini sudah 5 mili, sekarang kita campurkan dengan 5 mili air tadi. Dicampurkan 5 mili air dan 5 mili minyak, selanjutnya kita akan meneteskan 3 tetes pewarna makanan merah. Nah, di sini perlu diperhatikan, seharusnya untuk satu pipet ini digunakan untuk satu larutan. Namun karena di laboratorium ini pipet tetesnya hanya sisa 1 dikarenakan kondisi COVID sebelumnya, jadi karet-karetnya sudah rusak. Jadi karena hanya ada 1, saya hanya bisa menggunakan 1 saja. Tapi kalau memang di laboratorium kalian ada lebih pipet tetes, jadi untuk satu larutan yaitu 1 pipet tetes. Jadi sekarang kita masukkan 3 tetes pewarna makanan merah. Setelah kita teteskan pewarna makanan merah, mungkin bisa dilihat sebelum kita campur. Di sini adalah airnya, yang di tengah itu adalah pewarnanya, dan yang di atas adalah minyaknya. Sekarang kita campur. Caranya adalah kita tutup ujungnya dengan jempol dan kita bolak-balikan. Kita lakukan pencampuran dengan perlahan. Sekarang kita lihat dia sudah tercampur, kita taruh di rak tabung reaksi. Selanjutnya yaitu kita pasang stopwatch dan kita lihat perubahan yang terjadi. Jadi nanti kita catat dia mulai berubah itu di waktu keberapa, dan setelah dia berubah itu membutuhkan waktu berapa menit. Lalu nanti hasilnya kita akan gambar dari warnanya dan kita akan isi ke komponen-komponen dari darah tersebut. Jadi sekarang kita akan tunggu beberapa menit. Tunggu kurang lebih 5 menit. Jadi hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi di sini terlihat ya, untuk yang merah ini merupakan sel darah merah atau eritrosit. Lalu yang di tengah ini ada sel darah putih atau leukosit. Yang kuning ini merupakan plasma darah, dan kalau kalian lihat ini ada bulat-bulat. Di sini ada bulat, yang merah bulat itu merupakan keping darahnya. Jadi dengan model darah ini kita bisa menjelaskan atau bisa mengetahui yang mana sih yang termasuk leukosit, eritrosit, lalu plasma darah ataupun keping darah. Dan demonstrasi mengenai model darah, semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat dan menambahkan ilmu. Sekian video dari saya dan terima kasih, sampai jumpa kembali.